Teman-teman, selamat datang kembali di channel Jadi Gini Kreatif bersama Ricci dan Kasde. bersama bintang tamu kita, Seno Haryo. Enak. Halo. Oke, teman-teman. Malam ini kita mau bahas soal toys fotografi atau foto mainan. Halo teman-teman semua pecinta foto mainan, nama gue Seno Haryo. Ya. Wey. Terus kerjaan gue hari-hari ya motret sebagai fotografer. Nah, udah lama sih berkarir motret, udah sekitar 2005 ya. Jadi kerjaan gue emang motret sebagai fotografer. Gue juga ada studio di daerah Cawang namanya Photomotion Fotografi. Udah kira-kira yang gue kerjain sih macam-macam, dari wedding, company profile, foto-foto makanan, interior, pokoknya semua yang bisa difoto gue foto deh pokoknya, yang kelihatan ya. Kalau yang tembus pandang gue nggak bisa foto. Gue baru punya ide itu mainan di foto sekitar 2010 gitu. Gara-gara gue lihat ada mainan Star Wars di rumahnya teman gue namanya Imam. Dia punya mainan Star Wars sideshow yang ukurannya Seper 30 cm. Nah, 30 cm. Seper 6 itu, Seper 6. Itu pertama kali gue minjem. Mam, gue kayaknya bagus nih di foto nih mainan lo nih. Kayak gue foto. Udah dari situ gue seneng. Wah, kayaknya kalau beli mainan terus difotoin kayaknya seru kan. Dari itu mulai. Terus akhirnya mulai dari situ gue hunting tuh toys yang skalanya segitu, yang Seper 6 enak tuh buat difoto. Pertama kali beli waktu itu sekitar 2009 di salah satu toy square terbesar lah, punyanya Om Riza. Iya. Lupa di mana tuh 2009. Akhirnya gue beli mainan Anakin Skywalker, Anakin dan Obi-Wan gitu. 6. Di Balai Puspita Loka. Iya. Iya. Sideshow juga tuh, sideshow. Dari itu gue udah dari situ tuh mulai tuh seneng, karena kenapa gue milih yang skala Seper 6? Karena dia lebih mirip manusia gitu. Karena dari badan, proporsinya. Iya bener. Proporsi manusia. Terus dia dari mukanya juga detailnya udah kayak orang, terus dari catnya juga udah, terus bajunya kain kan. Gue seneng karena basicnya gue emang lebih banyak foto orang sebelumnya, jadi gue cari mainan yang kayak orang. Iya. Banyak juga sih yang mikir gue basicnya foto produk gitu, jadi tentang foto mainan. Enggak, jarang gue main foto produk, tapi emang gue ngambil tapi nggak sering orang. Makanya gue cari mainan yang bentuknya orang, yang bisa digerakin kayak orang, yang bisa diposein kayak orang. Nah itu. Oke. Dari situ gue mulai, itulah dari start Toys 2009, gue dari situ mulai tuh agak sering beli mainan buat difoto emang. Oke. Itu sih awal. Jadi emang inspirasinya nggak ada, emang belum ada kayaknya. Oh. Waktu itu emang kayaknya gue belum pernah lihat ada toys di foto, belum pernah di sini ya, di Indonesia kayak belum pernah lihat. Jadi gue mulai seneng kayaknya kalau scene dari film di translate ke mainan kayaknya seru nih, belum ada yang ngerjain kan gue. Dari situ gue mulai. So far setting yang gimana sih yang biasa lu lakuin? Dan ada nggak sih yang paling susah buat menurut lu? Settingan yang alami sih,
alami itu kayak misalnya angin kenceng, nah itu satu. Salju, badai salju atau badai pasir gitu, itu susah tuh karena nyobanya juga banyak, berapa kali percobaan harus bisa dapat bagus dan bikin kotor mainan, kotornya jadi kotor mainan. Tapi hasilnya sih puas sih lo, walaupun mainan lo jadi korban sih. Ya itu sih settingan yang ini sih yang yang kita harus set semua, itu yang susah gitu, dari diorama terus efeknya juga yang ada di kamera gitu susah. Terus gue juga selain foto yang kita set semua langsung di depan mata, ada juga yang dicampur dengan CGI juga sih gue ngerjain juga. Jadi kalau pengen props yang kira-kira nggak mungkin dibikin manual gitu, kita harus CGI, gue CGI. Itu juga susah karena gue juga harus bikin background secara digital gitu. Jadi pas fotonya cepet emang, itu cuman kayak figur simple sama settingan simple, terus belakangan dikasih green screen atau blue screen, sisanya kita kerjain di post production. Itu juga susah. Oke. Nah, jadi Kak, ini aku barusan ngeliat hasil karyanya Kak Seno di Instagram. Habis stalking ceritanya dari tadi. Dan itu keren banget. Ada yang foto yang Star Wars. Itu kan tadi katanya Kak Seno suka yang lebih props yang real kan sekarang nih. Kalau props real kayak gitu tuh persiapannya tuh kayak berapa lama sih? Misalnya buat ngumpulin, mungkin ada yang bikin gitu kan, kayak the whole timeline itu tuh. Iya. Berapa lama? Kalau gue misalnya pengen bikin konsep foto gitu ya, mainan. Kalau misalnya gue maksudnya gue ada konsepnya, udah ada di otak gue mau bikin ini gitu. Terus tapi si propsnya nggak ada gitu di rumah atau di kantor nggak punya, gue pasti bikin. Nah, tuh bikin sendiri dengan kemampuan gue. Kalau gue nggak mampu, gue kontak teman-teman yang emang jagonya bikin diorama misalnya itu. Ya emang lebih costly sih, tapi ya puas. Lama sih itu bisa. Mungkin idenya hari ini, eksekusinya baru bulan depan bisa jadi. Wah, sebulan. Karena ngumpulin macam-macam. Itu kan kayak misalnya, gue pengen foto figur yang ini, tapi gue nggak punya gitu. Gue harus cari kontak teman-teman yang punya mainan kayak Riza paling sering gue telepon tuh. Riza, lu punya ini nggak? Punya kalau ini, kalau punya gue pinjam kayak gitu sering banget. Terus ya gitu. Cuman kalau itu pertama, yang kedua kita bikin konsep dengan materi yang udah ada. Jadi figur yang ada apa di rumah, punya apa figurnya, dan punya props apa, itu yang kita maksimalin. Itu aja kalau udah. Jadi maksudnya nggak harus ngambil dari scene tertentu, tapi ada bikin konsep sendiri gitu, ada yang ya bisa ya maksudnya bikin sendiri sih lebih sering. Kalau misalnya kita ngambil scene yang udah ada tuh lebih ribet, karena nanti kan pas kita udah jadi hasilnya ntar banyak yang komen, kok yang ini beda sama yang di film, nggak? Itu kan lebih repot. Banyak yang orang kritis kayak di Indonesia tuh. Jadi ada salah dikit ya pasti di komentarin. Jadi lebih aman nih kita bikin scene sendiri aja deh, orang lain nggak bisa komentar.
gear yang lu pakai tuh apa sih buat foto-foto gitu? Mas, kalau pengen foto bagusnya apa kameranya? Apa aja lah. Karena gue cuma taunya sama Nikon doang, yang lain gue pernah nyoba. Terus yang sekarang gue pakai Nikon D800 sama D750 tuh untuk kamera. Terus sama sekarang baru-baru ini pakai Nikon mirrorless yang Z6 yang mirrorless karena gue dapet harga khusus lah dari Nikonnya. Foto mainan bisa nggak sih dapat duit dari foto mainan kan? Orang banyak yang nanya gitu kan? Iya. Kalau gue bilang monetizing-nya ya. Bisa dapat duit, bisa dapat duit juga dari foto mainan, tapi belum bisa menghidupi, belum bisa gitu. Yang pertama, kalau lo di hire oleh sebuah brand mainan, nah itu bisa dapat duit, ya kan? Iya. Terus yang kedua, nanti karya lo bisa dibeli orang, itu aja cuma 2. Kalau mau hidup Berprofesi sebagai fotografer mainan. Iya. Pertama tuh di tahun 2011 tuh bikin pameran foto mainan di Epicentrum waktu itu ya. Terus waktu itu kan apa namanya, ya gue bikin aja mulai banyak tuh yang gue fotoin, mulai banyak kayaknya gue bikin aja lah. Exhibition kayaknya kan belum pernah ada nih yang bikin eksibisi foto mainan di Indonesia, belum pernah ada. Akhirnya gue bikin, terus ya udah itu tahun 2011 di Epicentrum itu dapat muri waktu itu. Sebagai yang pertama ya. Pertama. Emang gue juga waktu itu juga heran, masa sih di Indonesia belum ada yang bikin dulu. Tapi emang belum pernah ada ternyata emang. Gue juga. Nah, Kak, ada tips nggak buat mereka-mereka yang pengen mulai toys fotografi? Ya, kalau orang-orang yang mau mulai, yang pertama jangan banyak mikir. Jadi memulai dengan gears yang ada gitu. Gears yang ada dan mainan yang dia punya, itu aja. Mulai dari situ. Jadi artinya dengan Kaseno sendiri marketnya bisa diakuin sama orang luar, berarti maksudnya sebenarnya talent di Indonesia ini ada dong. Ada. Jadi kebetulan gue kan yang ikutan manajemen artis ini sekitar 12 orang ya. Itu 3 orangnya orang Indonesia. Oke, baiklah teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyaksikan acara Jadi Gini Kreatif kita pada hari ini. Semoga kiranya apa yang kita bawain buat kalian tuh bisa memberikan manfaat, memberikan insight baru buat kalian mengenai toys fotografi.